energi. Sementara respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Lanjut. Ini adalah respirasi aerob. Respirasi aerob itu terbagi jadi 4 proses. Sebenarnya 3 proses ya. Yang pertama yaitu glikolisis. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Yang keempat adalah transport elektron atau nama lainnya fosforilasi. Nah, sebenarnya di proses yang kedua itu reaksinya antara karena prosesnya sangat sebentar. Untuk yang glikolisis itu pengubahan apa? Glukosa menjadi asam pirufat. Hasilnya adalah 2 ATP. ATP itu apa sih? ATP itu adalah bentuk daripada energi. Tadi kan sebelumnya kalau katabolisme itu menghasilkan energi, energinya berupa apa? ATP. Glikolisis menghasilkan ATP sebanyak 2. Dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, hanya menghasilkan asetil-CoA atau koenzim A. Nah, yang proses selanjutnya adalah siklus Krebs. Yang namanya siklus itu akan terus menerus. Hasilnya apa? 2 CO2, kemudian ada 2 ATP, ada 6 NADH dan 2 FADH2. Kemudian transport elektron itu pemindahan elektron, hasilnya adalah 38 ATP. Ini berlangsungnya di mana? Di sel mana? Bagian apa? Organel apa? Bagian organel bisa dilihat apa itu? Mitokondria. Jadi respirasi sel berlangsungnya di mitokondria. Lanjut ya. Ini adalah glikolisis, mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, terjadinya di sitosol. Kalau glikolisis terjadinya di sitosol. Kemudian ini adalah tahap-tahapan daripada glikolisis. Kemudian apa lagi? Macam-macam yang terlibat dalam proses glikolisis. Langsung saja ya, langsung. Next. Nih, inputnya adalah glukosa, outputnya 2 asam pirufat. Ini 2 NADH plus menghasilkan 2 NADH, terus ada input 2 ATP menghasilkan 4 ATP, bersihnya 2 ATP, kemudian 2 ADP plus 2 P. Jadi output itu adalah hasilnya. Kemudian ini tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, dilihat terus ada lagi. Ini adalah siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini tuh tahapannya. Siklus Krebs hasil akhirnya ada 4 CO2, terus 2 ATP, kemudian 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi ATP-nya menghasilkan 2 ya. Nah, ini namanya siklus Krebs. Berlangsungnya di mana? Kalau glikolisis berlangsung lokasi tempatnya glikolisis tadi di mana? Sitosol. Kalau dekarboksilasi oksidatif itu berlangsungnya di membran luar mitokondria. Kemudian yang ketiga apa? Siklus Krebs. Ini berlangsungnya di dalam matriks mitokondria. Kemudian yang keempat, berarti ini berlangsungnya di mana? Matriks mitokondria. Kemudian yang keempat, ini tahap-tahapannya di next aja. Kemudian selanjutnya adalah transport elektron. Transport elektron ini berlangsungnya juga di mitokondria, tetapi bagian membran dalam.
kelompok seperti yang minggu lalu, kelompoknya sama ini dan ya. Dikerjakan, ada lembar kerja peserta didik, silakan dibaca terlebih dahulu. Itu diharuskan untuk mengisi beberapa bagian. Ya. Nanti setelah dikerjakan akan ada presentasi.